Waalaikumsalam, selamat malam Ibu. Waalaikumsalam, Mbak. Perkenalkan, saya Adelia, mahasiswa Fakultas Keperawatan Universitas Jember. Nah, kedatangan saya kemari itu untuk melakukan pengkajian kepada Ibu sehingga nanti bisa diketahui apa permasalahan kesehatan yang ada pada Ibu dan nanti bisa segera untuk dilakukan tindakan. Untuk waktunya kurang lebih sekitar 30 sampai 35 menit. Apakah Ibu bersedia? Iya, bersedia, Mbak. Baik, sebelumnya bisa sebutkan nama lengkap beserta tempat tanggal lahirnya. Nama saya Esturini Umi Mulyati, kelahiran Jember 10 November 1964. Biasanya dipanggil Ibu siapa? Ibu Ririn. Baik, Ibu Ririn. Bagaimana Ibu kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik-baik aja, Mbak. Sehat selalu. Bu, di sini alamat rumahnya benar, Jalan Mahoni 1 nomor 23 Wiralebih. Benar, Mbak. Jika boleh tahu Ibu, pekerjaannya setiap hari itu sebagai seorang ibu rumah tangga atau apakah Ibu bekerja? Ibu rumah tangga. Kalau boleh tahu nama suaminya siapa Ibu? Pak Edi Sumerdiono. Pak Edi, kerjanya apa Ibu? Wira swasta. Untuk jumlah anaknya Ibu ada berapa bersaudara? 5 bersaudara. Ibu di sini ini tinggal dengan siapa saja Ibu? Dengan suami, anak pertama, terus dengan anak terakhir. Jadi tinggal bersama suami dan juga dua anak Ibu. Iya, benar, Mbak. Di sini apakah rumah Ibu sendiri Iya, benar, rumah sendiri. Ibu sebelumnya apakah pernah mengalami penyakit tertentu yang serius, mungkin bisa dari Ibu atau dari keluarga Ibu mungkin memiliki penyakit serius? Kalau penyakit yang serius sih nggak ada, Mbak. Yang paling sering itu saya sama keluarga itu yaitu darah tinggi itu, mungkin karena usia apa ya apa. Oh, darah tinggi Ibu. Sudah berapa lama Ibu mengalami darah tinggi? Kurang lebih akhir bulan ini ya sekitar 5 bulanan itu. Sekitar 5 bulan Nah, apa ini masih sering? Apa tekanan darahnya masih sering tinggi gitu? Mungkin terakhir tensi itu berapa Ibu tekanan darahnya? Untuk terakhir bulan ini saya tensi ya tekanan darahnya ya sempat lumayan tinggi. Untuk ukuran saya itu 130/90. Itu aja saya pusing karena normalnya saya biasanya 120 itu, Mbak. Kalau saya kecapean pasti naik biasanya. Begitu Untuk hari ini masih belum tahu untuk nilai tekanan darahnya berapa? Belum tahu ya, Mbak. Biasanya jika kambuh darah tinggi begitu, apakah Ibu mengkonsumsi obat atau istirahat atau bagaimana? Iya, Mbak. Biasanya kalau mau minum obat ya yang sesuai di resep dokter atau bidan gitulah. Setelah mengkonsumsi obat itu apa yang dirasakan? Ya lebih enak, kepala nggak begitu berat, pusing juga sudah mendingan atau sampai hilang gitu. Ibu merasa nyeri juga di bagian kepala belakang? Iya. Jadi kan Ibu tadi menyebutkan mengkonsumsi obat-obatan untuk menurunkan tekanan darah sebelumnya apakah Ibu memiliki riwayat alergi terhadap obat-obatan? Kalau obat-obatan nggak ada kayaknya, Mbak. Kalau alergi makanan begitu seperti alergi udang, mungkin telur, apakah ada? Udah ada juga. Untuk alergi debu juga tidak ada? Alhamdulillah nggak ada. Saya ingin bertanya untuk riwayat imunisasinya, apakah Ibu masih ingat imunisasi apa saja yang sudah dilakukan, apakah sudah lengkap? Kalau masalah imunisasi kan sudah berumur, Mbak, ya sudah lupa lah. Sudah lupa ya Ibu. Mungkin untuk berat badan dan tinggi badannya Ibu apakah masih ingat? Kalau berat badan kemarin itu terakhir timbang 64. Kalau tinggi badan nggak pernah ngukur. Jadi berat
badannya terakhir timbang 64 kilo. Untuk kebiasaan sehari-hari Ibu, misalnya olahraga, apakah Ibu olahraga secara rutin atau ada kebiasaan untuk mengkonsumsi kopi atau konsumsi makanan pedas gitu Ibu? Kalau untuk olahraga saya jarang, hampir dibilang kadang nggak pernah. Kalau olahraganya ibu-ibu ya kayak nyuci itu mbak, nyapu. Terus kalau konsumsi kopi, pasti konsumsi kopi karena setiap pagi saya harus minum kopi. Lumayan sering deh. Iya, kalau nggak minum pusing. Wah, oke Ibu. Kalau untuk pola makannya sendiri, satu hari itu berapa kali? Kalau satu hari nggak pernah ngitung mbak, ya paling ya 2-3 itu wis. 2-3 kali gitu deh. Iya. Itu juga makan selingan gitu Ibu? Mungkin camilan gitu juga? Iya. Nah, kalau untuk makanan pokok, makanan seperti apa saja yang dimakan Ibu? Ya nasi, ya lauk pauk, ya kayak ikan nih sebenarnya ya, orang tua ikan asin itu mbak, teri gitu sudah. Ya minum air putih, kadang kalau ada ya buah yang ada di sekitar rumah itu kayak ada pepaya apa tah. Untuk konsumsi buahnya itu setiap hari kah atau hanya beberapa hari saja Ibu? Ya beberapa hari mbak, tidak setiap hari. Biasanya dalam satu minggu itu konsumsi buahnya berapa kali? Kalau dalam satu minggu ya paling 1-2 kali itu ya mbak. Jadi tidak rutin setiap hari makan buah ya. Iya. Lalu untuk pola tidurnya sendiri, biasanya Ibu tuh kira-kira tidur di jam berapa? Apakah ada gangguan tidur juga atau tidak? Ya biasanya kalau tidur tuh paling malam ya jam 10. Kalau gangguan tidur nggak ada sih mbak sekarang. Nah, dan untuk sehari-harinya atau setiap minggunya, apakah ada aktivitas sosial yang diikuti oleh Ibu di lingkungan mungkin? Ya kalau aktivitas sosial ibu-ibu ya itu paling apa, pengajian, arisan setiap Sabtu. Setiap hari Sabtu pasti ada pengajian arisan. Iya. Ya Ibu, mungkin saya juga ingin bertanya kepada Ibu, apakah Ibu memiliki masalah kesehatan tertentu, mungkin dari masalah penglihatan, pendengaran, penciuman, atau perasa? Alhamdulillah kalau masalah itu nggak ada masalah sih mbak. Cuma kadang kalau baca buku gitu pakai kacamata baca itu aja karena usia mungkin. Oke. Lalu untuk di organ tubuh Ibu, apakah juga ada masalah seperti pada organ jantung, paru, lambung, ginjal, dan juga anggota gerak tubuh itu, apakah ada masalah kesehatan yang diderita? Alhamdulillah nggak ada masalah serius mbak. Alhamdulillah deh. Mungkin saat ini apakah Ibu ada keluhan yang dirasakan? Kalau untuk saat ini alhamdulillah saya baik-baik aja mbak. Cuma ya itu kadang saya masih sering merasa pusing, kepala itu sering terasa berat, nyeri di bagian belakang, tapi ya tidak sampai parah sih mbak. Sering merasa pusing, kepala berat, dan nyeri? Iya, nyerinya ya itu mbak, hilang, timbul gitu mbak. Jadi Ibu, di sini kan saya akan memberi dari skala 1 sampai 10. Nah, skala 1 itu yang ringan dan skala 10 itu yang nyeri yang dirasa paling berat. Mungkin jika diberi skala begitu, ada di skala berapa ya nyeri yang Ibu rasakan? 2 sih mbak, soalnya nyerinya terasa tapi tidak parah mbak, ya cuma terasa nyeri biasa aja, paling kalau lagi kecapean aja gitu. Jadi sering terasa nyeri di bagian belakang, juga kepala berat dan pusing. Baik Ibu, mungkin sebelum saya melanjutkan pengkajian yang lain, di sini saya akan melakukan pengecekan tanda-tanda vital atau menensi tekanan darah Ibu. Nah, di sini untuk melihat mungkin dari pengecekan tekanan darah itu didapatkan nilai kenaikan dari tekanan darah. Nah, tadi kan karena juga Ibu bilang ada riwayat hipertensi juga yang sudah diderita mulai 5 bulan yang lalu. Apakah Ibu bersedia? Iya bersedia dah. Baik Ibu, saya akan menensi ya. Permisi ya Ibu. Oke.
Oke Ibu, ini didapatkan nilai tekanan darahnya 130/90. Lumayan tinggi ke Ibu. Jadi mungkin karena tekanan darahnya lumayan tinggi, Ibu tadi merasa pusing ya, terus juga nyeri di bagian belakang kepala, juga mungkin terasa berat juga tadi. Nah, mungkin juga tadi kan Ibu sering mengkonsumsi ikan asin ya. Nah, salah satunya penyebab bisa darah tinggi itu dari ikan asin tersebut, konsumsi yang berlebihan begitu. Nah, baik Ibu. Selanjutnya di sini saya ingin menanyakan mengenai kegiatan sehari-hari Ibu, seperti ke kamar mandi, kegiatan mandi, buang air besar, buang air kecil, lalu berpakaian, berpindah tempat, dan juga makan. Nah, itu apakah Ibu melakukan dengan mandiri atau ada beberapa hal yang perlu dibantu oleh keluarga? Iya, dilakukan mandiri Mbak. Paling kalau hal-hal berat mengangkat beban itu baru dibantu keluarga. Oh, jadi untuk semua kegiatan yang saya sebutkan tadi bisa melakukan secara mandiri. Namun seperti mengangkat beban saja yang perlu bantuan keluarga. Iya Mbak, yang sering itu anak saya ya sama suami. Ya kadang kalau ada acara gitu ya semuanya pada bantu. Oh, jadi keluarga ini sering berkumpul juga Iya. Biasanya kalau berkumpul begitu, apa saja yang dibicarakan Ibu? Apa terkadang juga Ibu membicarakan keinginan Ibu kepada keluarga, dan bagaimana juga respon dari keluarga? Apakah mendukung keinginan Ibu? Iya Mbak, ya sering lah. Kadang pingin liburan bersama gitu Mbak sama keluarga. Ya keluarga mendukung sih, antusias. Apalagi sudah direncanakan pastinya. Kalau pas nggak ada acara kita pasti berangkat sama anak, sama suami gitu. Begitu. Untuk tingkat respect dari keluarga, kepekaan gitu Ibu terhadap emosi yang dirasakan Ibu, mungkin ketika Ibu marah atau sedih, itu bagaimana kepekaan dari keluarganya? Oh iya Mbak, kalau kepekaan semuanya kayaknya ya peka semua. Anak-anak sudah paham, suami juga paham kapan saya marah, kapan saya kesel. Apalagi kalau lihat rumah kotor berantakan, pasti saya sudah kelihatan marah, dan anak-anak pun pasti tahu, langsung ikut bereskan rumah, bersih-bersih gitu loh contohnya. Jadi langsung tanggap semua Ibu cepat berespon berarti keluarganya. Lalu Ibu, apakah Ibu juga masih sering ini berkumpul-kumpul dengan teman-teman gitu Ibu? Kalau untuk kumpul-kumpul sama teman-teman sekolah ya enggak lah Mbak, jarang sekali, karena kan sekarang saya tinggal di kota yang berbeda. Kalau untuk berkumpul dengan tetangga ya sesekali lah. Oh, jadi seringnya kumpul dengan tetangga, kalau teman sekolah itu masih jarang sekali Iya. Biasanya Ibu ketika ada suatu hal, selain cerita kepada keluarga, apakah Ibu juga mencari ketenangan atau solusi lain seperti beribadah atau bagaimana? Pastinya iya lah Mbak, kan yang lebih dekat dengan kita yaitu Allah lah. Kita sholat, berdoa, minta pertolongan, semuanya lebih baik ya kepada Allah. Oke, setelah beribadah itu apakah Ibu merasa tenang? Iya, pastinya iya, lebih tenang. Jika boleh tahu, setelah merasa tenang begitu, bagaimana berespon? Apakah Ibu mencari ketenangan lain atau bagaimana? Ya enggak lah Mbak, kalau sudah kita merasa tenang dengan beribadah, paling enggak kita akan bisa merasa bersyukur atas nikmat yang sudah diberikan. Banyak kenikmatan kalau sudah kita merasa bersyukur yang bisa kita lihat. Pastinya bisa membuat kita lebih baik, karena nantinya kita tidak bisa punya pikiran positif, tidak hanya mementingkan diri sendiri, dan bisa menerima segala kekurangan, kelebihan orang lain juga. Kita lebih bisa menempatkan diri. Mungkin sebelumnya kan tadi Ibu sudah menyebutkan bahwa dengan berdoa dan beribadah Ibu merasa tenang dan seperti menemukan petunjuk Ibu Ya. Lanjut ke pengkajian berikutnya. Nah, saya ingin bertanya, apakah Ibu sebelumnya memiliki riwayat jatuh dalam 3 bulan terakhir? Enggak ada Mbak. Tidak ada
Eh, Oke Bu, di sini kan sudah saya melakukan pengkajian. Mungkin di sini saya ingin melakukan sedikit evaluasi kembali kepada Ibu. Nah, apa Ibu masih mengingat nama saya tadi? Ingat Mbak Adel kan? Oke, benar Ibu. Saya ingin bertanya Ibu, sekarang hari dan tanggal berapa? Sekarang hari Selasa tanggal 25 Mei. Oke, tepat sekali. Mungkin bisa disebutkan usia Ibu saat ini dan tahun berapa Ibu lahir? Usia saya saat ini ya 57, tahun lahirnya 64 Mbak. Oke, benar Ge. Bisa sebutkan kembali Ibu alamat rumah di sini? Jalan Mahoni, Gang 1, nomor 23, Wiralegi. Oke, selanjutnya saya ingin bertanya Ibu, untuk nama presiden saat ini di Indonesia siapa Ge? Pak Jokowi, Kalau presiden sebelumnya? SBY, Untuk nama ibu dari ibu siapa? Bu Amla. Oke. Oh ya Ibu, di sini saya juga ingin memberikan sedikit pertanyaan mengenai hitung-hitungan, G. Nah, nanti Ibu bisa langsung menjawabnya. 20 dikurangi 3 berapa Ibu? 17, 17 dikurangi 3. 14. Oke, Bu, mungkin itu saja pengkajian yang saya lakukan. Selanjutnya saya akan menyampaikan kesimpulan hasil dari pengkajian yang sudah dilakukan. Yang pertama mengenai pengkajian dari tingkat kemandirian dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Nah, hasilnya normal Ibu. Ibu masih dapat melakukan kegiatan sehari-hari secara mandiri. Lalu untuk pengkajian sosial juga hasilnya normal. Fungsi dari keluarga juga sangat tinggi sekali. Lalu untuk pengkajian mental juga tidak ditemukan adanya data yang abnormal. Nah, di sini hasilnya juga normal Ibu. Lalu untuk pengkajian kognitif hasilnya juga normal. Fungsi intelektual Ibu juga sangat utuh. Lalu untuk pengkajian spiritualnya juga didapatkan hasil yang normal. Nah, tingkat kemandirian Ibu masih tinggi. Lalu untuk resiko jatuh tadi tidak ada Ibu, jadi tidak ada risiko jatuh, berarti hasilnya normal. Untuk pengkajian terkait dengan nyeri tadi diberi skala, nah itu ada di skala 2. Nah, tadi juga saat pengkajian Ibu mengatakan mengeluh pusing, lalu nyeri di bagian kepala belakang dan juga sering merasa kepala berat nggih. Lalu Ibu juga mengatakan 5 bulan terakhir pernah mengalami hipertensi. Nah, jadi Ibu, di sini saya ingin melakukan sebuah intervensi atau perencanaan kepada Ibu. Nah, tujuannya untuk memberikan beberapa terapi, yaitu berupa terapi pemijatan, yaitu dengan pijat slow stroke back massage. Nah, di mana pemijatan ini tuh bertujuan untuk mengurangi rasa nyeri yang dirasakan oleh Ibu, sehingga rasa nyeri tersebut bisa membaik atau sampai tidak dirasakan lagi oleh Ibu. Nah, pemijatan ini insya Allah juga bisa untuk menurunkan tekanan darah yang meningkat pada Ibu. Nah, untuk waktunya sendiri akan dilakukan sekitar 5-10 menit. Bagaimana Ibu? Apakah Ibu bersedia untuk dilakukan pemijatan ini? Baik Ibu, di sini saya akan memulai untuk melakukan pemijatan pada Ibu. Sebelumnya saya akan cuci tangan terlebih dahulu. Oke, baik Ibu, di sini saya akan memulai pemijatan slow stroke back pain-nya. Tadi sudah dijelaskan untuk tujuan dari pemijatan ini untuk mengurangi rasa nyeri Ibu, dan juga ini bisa untuk menurunkan tekanan darah dan juga memperlancar aliran darah. Saya permisi untuk melakukan pemijatan di bagian punggung belakang Ibu ini. Ibu bisa memposisikan. Permisi Ibu. Ya. Ini saya akan memberi lotion. Permisi Ibu.
Bagaimana Ibu, apakah nyaman? Nyaman. Ibu sudah selesai. Bagaimana Ibu? Enak sekali. Oke, Ibu bisa kembali ke posisi semula. Nah, jadi Ibu, gerakan pemijatan tadi itu bisa untuk menurunkan tekanan darah, memperlancar aliran darah, juga bisa mengurangi nyeri. Nah, gerakannya cukup simpel Ibu. Nanti Ibu bisa melihat di YouTube atau seperti yang saya contohkan tadi. Tadi itu dengan cara yang pertama menggerakkan dari bawah bokong ke bagian bahu sebanyak 3 atau sampai 5 kali. Lalu dengan menggunakan penekanan dengan ibu jari yang kita putar-putar begini Bu, dari arah bahu sampai ke arah bokong. Lalu selanjutnya kita menggunakan 3 ruas jari yang dirapatkan dari arah atas, kita putar searah jarum jam juga dengan bantuan penekanan dari tangan yang lainnya. Kita putar juga dilakukan sebanyak 3 sampai 5 kali. Nah, itu bisa dilakukan Ibu secara mandiri bersama dengan keluarga. Mungkin ada yang ingin ditanyakan Ibu? Sudah, terima kasih. Sudah tidak ada. Bagaimana Ibu setelah dilakukan pemijatan? Apakah merasa nyaman atau bagaimana? Sudah merasa nyaman. Merasa nyaman ya Ibu. Tadi Ibu juga sangat baik sekali mengikuti semua arahan dari saya dari awal sampai akhir. Terima kasih banyak Ibu sudah mau bekerja sama dengan saya, sangat baik sekali. Mungkin nanti kita bisa bertemu di lain waktu, di kesempatan yang lain lagi. Ada yang ingin ditanyakan? Sudah, nggak ada mas. Terima Sudah kasih. tidak ada. Baik Ibu, saya akhiri untuk pertemuan pada malam hari ini. Terima kasih banyak Ibu yang sudah meluangkan waktu untuk saya dari proses awal mulai perkenalan Ibu, lalu ada pengajian juga, ada intervensi, dan juga tadi kita melakukan proses implementasi atau pelaksanaan pemijatan untuk mengurangi keluhan Ibu, yaitu keluhan nyeri dan juga tadi ada darah tinggi. Nah, semoga Ibu lekas sembuh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih.